6, 7. Cek 1. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan dan yang juga saya kasihi, saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Baik. Puji Tuhan, kita semua baik dan sehat, siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, sebenarnya saya ingin memberitahu yang memimpin pujian hari ini adalah Pak Penginjil Tobias Raja. Tetapi oleh karena saya minta untuk menggantikan Pak Penginjil Tobias Raja, karena ini kesempatan terakhir saya untuk melayani di Pulau Sabu. Ya. Jadi kalau Pak Tobi kan masih akan tinggal, masih ada kesempatan banyak bagi Penginjil Tobi. Jadi itu tadi supaya Bapak Ibu saudara sekalian bisa mengetahuinya, seharusnya Penginjil Tobi yang memimpin pujian. Tapi saya minta untuk saya gantikan supaya saya bisa melayani bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Amin. Baik, kita sudah siap memuji muliakan Tuhan. Amin. Amin. Ada sukacita. Amin. Kalau begitu kita akan bernyanyi. Mari kita buka buku himne kita dari nomor 4. Maha besar oh Tuhanku. Mari kita sambil bangkit berdiri sambil kita menyanyikan lagu pujian ini. Mari saudara Ica. Bait pertama. Oh Tuhanku, bila ku mengagumi semesta alam hasil karyamu, bintang dan semua menjadi
Amin Bapak Ibu. Amin. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan pada pagi hari ini. Kami Tuhan masih izinkan untuk berkumpul bersama-sama dengan satu maksud, satu tujuan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami serahkan semua rangkaian acara kebaktian kami dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan memimpin kami supaya acara ini dapat berjalan dengan baik serta menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk semua jemaat yang telah hadir, biar Tuhan berkati, bersiapkan hati dan pikiran agar sungguh-sungguh dengan sepenuh hati memuji Tuhan dan juga siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini kami membawa berkat rohani yang daripada Tuhan. Dan juga kami tidak lupa mendoakan ya Tuhan bagi saudara-saudari kami yang tidak dapat hadir berkumpul pada kami bersama-sama kami pada hari ini. Kami mendoakan entah karena kesibukan, karena sakit, biarlah Tuhan memberikan kepada mereka ingatan, dan juga bagi yang sakit berikan kesehatan itu, kesembuhan, sehingga di minggu yang akan datang kami bisa berkumpul kembali bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan juga memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua yang mengambil bagian pada hari ini, main musik, pimpin pujian, dan juga yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya kami dapat melaksanakan kehendak Tuhan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan harapan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Maha besar oh Tuhanku. Tentu kita tahu Tuhan itu maha besar. Dia tak terbatas. Apapun sanggup Dia lakukan. Kita manusia ini adalah makhluk yang terkecil, yang hina. Tetapi di hadapan Tuhan kita mulia. Kita sangat berharga. Kita bernilai. Ya. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Amin. Baik, masih ada semangat? Amin. Ada sukacita? Baik, kita akan bernyanyi kembali dari nomor 236. Kirim terang. 236. Seperti yang Tuhan kehendaki supaya kita tetap menjadi terang dan mengirimkannya bagi orang lain. 236. Mari saudara cek. Selamanya. Baik, pertama, bergema di atas lautan, kirimkan banyak jiwa sesatu diselamatkan, kirimkan kabarkan Injilnya, silakan buat yang sesat, kirimkan kabarkan Injilnya, silakan selamanya. Tak terdengar panggilan jiwa sesat, kirimkan persembahan tinggal di salib, kirimkan kabarkan Injilnya, silakan buat yang sesat, kirimkan kabarkan Injilnya, silakan selamanya. Doakanlah anugerahnya berlimpah, kirimkan agar hati seperti Kristus bertambah, kirimkan kabarkan Injilnya, silakan buat yang sesat, kirimkan kabarkan Injilnya, silakan selamanya. Terakhir, jangan lelah kita melayani Dia,
kirim terang, bukan hanya sekarang. Tuhan mau besok, minggu depan, tahun depan, bahkan sampai selama-lamanya. Karena Tuhan sudah mempercayakan terang itu kepada kita. Terang itu adalah Injil. Maka kita juga harus membagikannya kepada orang lain, kabar baik itu, kabar keselamatan, supaya orang semakin banyak yang diselamatkan. Amin. Baik, kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita bersama dari 1 Raja-Raja pasal 18. Di dalam Perjanjian Lama, kitab 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 19. Kita akan baca silih berganti Bapak Ibu. Ayat pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-19. Sudah mendapatkannya, amin? Baik, kita akan mulai membaca. Ayat pertama saya duluan. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di sana. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Izebel menyiapkan nabi-nabi Tuhan, Obadya mengambil 100 orang nabi, lalu memberikan mereka 55 rokok dalam buah dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ahab berkata kepada Obadya, jelajahilah negeri ini dan pergilah ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bakal, dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu. Lalu mereka melakukan itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi sendiri di arah yang satu dan Obadya pergi di arah yang lain. Sedang Obadya di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, engkaukah ini, hai tuanku Elia? Jawab Elia kepadanya, benar, pergilah, katakanlah kepada tuanku Elia ada. Tetapi jawab Obadya, apakah dosa yang telah kau perbuat? Maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata Elia tidak ada, maka yang menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Dan sekarang engkau berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu Elia ada. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak aku ketahui. Lalu aku sampai kepada Ahab untuk memberitahunya, dan engkau tidak mendapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Izebel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua, 50 sekelompok, dan mengurus makanan dan minuman mereka? Dan sekarang engkau berkata, pergilah, katakanlah kepada tuanmu Elia ada. Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Lalu pergilah Obadya menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui dia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jawab Elia kepadanya, bukan aku
yang menciptakan Israel, melainkan kau ini dan kau keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti Baal. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Izebel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah membaca kisah daripada seorang nabi, yaitu Elia, dan dia hidup di zaman raja yang bernama Ahab. Dan Ahab ini adalah raja yang jahat di mata Tuhan. Bahkan dia memiliki istri yang tidak takut Tuhan, menyembah Baal, menyakiti hati Tuhan. Ahab ini kenapa dikatakan jahat? Karena dia tidak mau mengikuti perintah-perintah Tuhan. Bahkan ketika terjadi kelaparan di Samaria, berlangsung selama 3 tahun, yang dia pedulikan apa? Bukan rakyatnya. Yang dia pedulikan apa? Kuda-kudanya, binatangnya. Ya. Itu sangat menyakiti hati Tuhan. Bukan manusia yang dia pikirkan, tapi dirinya sendiri. Supaya untuk kepentingan dia. Dan ini salah. Kita tidak mencontoh Ahab. Dan ada yang paling baik di sini adalah seorang yang bernama Obadya. Kita mau melihat teladan Obadya yang sudah kita baca. Obadya ini dibilang, aku dari sejak kecil takut akan Tuhan. Padahal ketika di pemerintahan Ahab itu, semua orang menyembah berhala, hanya satu orang saja yang tidak. Kepala istana bernama Obadya. Dia sanggup melawan arus, Bapak Ibu. Dia tidak takut ditinggal kehilangan pekerjaan, keluarganya ditindas, dianiaya. Dia tidak takut. Dia tetap memilih untuk takut akan Tuhan. Bahkan dia menyembunyikan nabi-nabi Tuhan. 100 orang. 50 di dalam gua. Karena dia takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Bahkan mengurus makan minum mereka. Ya. Kita juga seharusnya melihat Obadya. Ya. Tuhan menginginkan Obadya di zaman modern. Kita juga harus sanggup meramu arus, jangan kompromi, tetap setia memegang kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Baik, kita akan bernyanyi kembali, Bapak Ibu. Setelah ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari kaum laki-laki Amazing Grace, GBA Amazing Grace 1. Mari kita membuka buku pujian kita dari nomor 253. 253. Bagi Yesus semuanya. Bait satu saja. Mari satu. Bait satu. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Baik, saya persilakan untuk yang bersaksi, kaum laki-laki Amazing Grace, GBA Amazing Grace 1. Mari. Kami akan bersaksi dari nomor 139.
Oh indahlah, itu menggambarkan betapa kita sangat menghayati, sangat menghargai. Tuhan itu sangat bernilai bagi kita. Kasih Tuhan itu indah dan ajaib, di luar daripada yang dapat kita pikirkan. Kita bersyukur kita sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan. Baik, kita akan lanjut bernyanyi kembali di ayat yang kedua Bapak Ibu, 253. Setelah ini ayat kedua saya persilakan kesaksian dari kaum wanita Amazing Grace, GB Amazing Grace 1. 253 bagi Yesus. Tanganku tercapai indah, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, hanya Dia ku puja. Bagi Yesus semuanya, hanya Dia ku puja. Bagi Yesus semuanya, hanya Dia ku puja. Amin. Baik, saya persilakan.
Kata-kata yang sungguh baik, indah. Roh Kudus surgawi diberi sesuai janji. Ketika orang bertobat dan percaya, maka pada saat itu Roh Kudus memateraikan dia menjadi milik Allah. Dan kabarkan kepada tiap manusia, penghibur telah datang. Penghibur itu adalah Roh Kudus. Yang tadinya kita berduka cita, kita tidak memiliki pengharapan, seorang yang berada di bawah hukuman. Tetapi ketika Roh Kudus datang, meyakinkan kita, menyadarkan kita bahwa kita telah menjadi milik Allah dan pasti akan masuk surga. Itu suatu penghiburan bagi kita. Sekalipun kita di dalam dunia banyak mengalami berbagai macam ujian dan juga tantangan dalam kehidupan, kita bisa melewatinya asal tetap kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Baik, kita akan melanjutkan pujian kita. Setelah ini kita akan mendengarkan kesaksian dari para hamba Tuhan. Kita lanjut bernyanyi dari ayat ketiga dan keempat, bagi Yesus semuanya, 253. Masih ada semangat, amin. Baik, kita bernyanyi 253, bagi Yesus semuanya. Ayat 3. Yang sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Sungguh jiwaku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Oh, betapa mengagumkan Yesus Sang Maharaja, mau memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Amin. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Amin. Baik, waktu selanjutnya saya berikan kepada para hamba Tuhan yang mau menyampaikan kesaksian dan pujian. Mari, kami akan bernyanyi dari nomor 250. Ku utus kau. Silakan Bapak Ibu, saudara sekalian menikmati lagu ini ketika kami menyanyikannya. Melayani
Jadi tidak apa-apa, masih belajar-belajar. Mungkin kita harap di waktu berikutnya bisa lebih baik. Amin. Baik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Dan saya minta Presiden Bapak WLM untuk menjalankan kantong persembahan sekaligus mendoakannya nanti. Kita bernyanyi dari nomor 251. Beri yang terbaik. 251. Mari kita beri. Baik, pertama, Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Apapun milikmu, beri yang terbaik. Dapat ternamamu tanpa upah, hanya untuk kemuliaan Allah. Dia pasti diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepadaku segalanya. Ayat 2. Janganlah harapkan hormat dunia, janganlah hiraukan godaannya. Allah hendak memberi banyak berkat, beri yang terbaik dengan penuh hasrat. Dia pasti diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepadaku segalanya. Amin. Baik, silakan Bapak William berdua di sini, Pak. Kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami sangat bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah memberikan kepada kami kekuatan kesehatan sehingga kami sebagai tubuhmu hadir di tempat ini untuk memuliakan Engkau. Bapa, pada kesempatan hari ini kami sesungguhnya sudah memuliakan Engkau, mendengarkan uraian dari puji-pujian yang disampaikan oleh hamba-Mu bagi kami. Biarlah dari arti puji-pujian boleh kami pegang di dalam setiap kehidupan kami, dan kami tetap mengingat segala kemurahan dan kebaikan-Mu di dalam hidup ini. Ya Bapa, ya Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, dan juga kami sebagai tubuh-Mu di tempat ini, kami sudah memberikan persembahan kami kepadamu. Biarlah persembahan yang kami berikan ini dapat kami pergunakan untuk setiap pelayanan yang kami kerjakan di tempat kami di sini. Bapa, juga berkati kami semua, baik kami sebagai apa saja, Tuhan tetap memberkati kami. Bapa, inilah doa dan harapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Baik, terima kasih untuk Bapak Welen yang telah menjalankan persembahan dan juga mendoakan persembahan bagi kita. Baik, kita akan bernyanyi lagu terakhir kita. Kita sambut firman Tuhan dari lagu ini. Mari kita sambil bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita buka buku hunoi kita dari nomor 262. 262. Sudahkah kau taruh semua pada mesbah? 262. Masih ada sukacita, amin? Semangat, amin? Baik. Baik, mari kita. Ayat 1. Kau rindukan tenang dan iman yang menang, dan kau sudah sungguh berdoa, namun takkan namun atau sungguh bermain hingga harus semua sudahlah kau taruh semua pada mesbah, hatimu telah Allah. Kau kan dapat berjalan damai istirahat jika sedang tubuh jiwa. Kau berjalan dalam terang Tuhan dan dimiliki damai sejati. Kau harus lakukan segala kehendak Tuhan atas mesbah serahkan diri. Sudahkah kau taruh semua pada mesbah, hatimu telah Allah. Akan dapat berjalan damai istirahat jika serahkan tubuh jiwa. Ayat 3. Kau tak akan tahu cara Tuhan bantu dan menjawab segala doa, hingga tubuh jiwa tak beria dan segalanya atas mesbah. Sudahlah kau taruh semua pada mesbah, hatimu telah roh Allah. Kau kan dapat berjalan damai istirahat jika serahkan tubuh jiwa. Ayat terakhir. Siapa dapat cinta kasihnya yang mulia, yang membuat hati bahagia. Amin. Persekutuan indah di bawah kakinya, sama serasa dari mesbah. Sudahkah
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Baik, waktu selanjutnya saya serahkan pada penginjil Markus Ruby. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Luar biasa. Pimpin pujiannya juga sangat luar biasa karena memang ini alumni yang dari geografi yang sangat luar biasa. Jadi pimpin pujiannya sangat semangat. Luar biasa. Jadi saudara yang terkasih, lagu yang kita nyanyikan tadi menyarankan kita untuk mengevaluasi diri. Apakah pada saat kita bertobat dan percaya, kita tetap berkomitmen untuk mempersembahkan segala-galanya untuk Tuhan? Kembali kepada pribadi. Sudahkah engkau taruh pada mesbah? Bertanya. Nah, saudara yang terkasih, mengapa lagu yang demikian menyarankan kita untuk mengevaluasi diri? Karena di dalam pertengahan hidup manusia, di pertengahan perjalanan kehidupan iman orang percaya, tidak menutup kemungkinan ada yang meninggalkan imannya. Amin. Itu kita tidak bisa sama. Karena kita percaya orang percaya masih bisa murtad. Kita beda dengan sekelompok orang Kristen, terutama Calvinisme, yang mengajarkan sekali selamat tetap selamat. Itu kita beda. Nah, maka saudara terkasih, kita akan selalu singgung tetap komitmen kita terhadap Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang sudah maju ke depan, yang berkomitmen untuk mau mempersembahkan hidupnya di mesbah Tuhan. Persembahkan hidup di mesbah Tuhan itu tidak gampang. Maka ketika kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, maka ekspresi hati kita pun nampak dari sikap kita. Amin. Maka cara nyanyinya pun harus bersemangat. Tidak boleh loyo-loyo seperti tadi. Harus semangat. Tidak boleh loyo-loyo. Karena orang yang sudah memiliki keselamatan itu seharusnya dia gairahnya tinggi sekali. Jangan kita lebih semangat untuk dunia dibanding menyanyikan lagu yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kadang-kadang lagu dunia mengobok-obok kita dengan backbeatnya, sensualitas dan lain sebagainya, kita akan lebih semangat untuk menyanyi untuk dunia dibanding lagu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu sudah terbalik. Nah, oleh karena itu sudah terkasih, sudahkah kita taruh hidup ini di atas mesbah Tuhan? Amin. Sudahkah? Saya yakin sini pasti sudah berkomitmen. Karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum kita membuka Alkitab, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dari malam sampai pagi ini ya Tuhan, Tuhan menjaga kami, sehingga kami bisa bangun dengan sebuah kehidupan yang baru untuk menikmati segala berkat Tuhan hari ini, terutama berkat keselamatan, di mana kami bisa bernafas pagi hari ini Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami akan belajar firman-Mu. Sebelum kami belajar firman-Mu, mohon hikmah dan pengertian yang datang daripada Tuhan. Agar di dalam pembelajaran firman, renungan firman pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa memahami. Terlebih ya Tuhan, agar kami bisa aplikasikan di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami menjadi saksi-Mu dan juga bisa menjadi alat-Mu untuk memenangkan jiwa. Berkati seluruh jemaat yang hadir, simpatisan, bahkan juga jemaat yang tidak sempat hadir, Tuhan yang menolong. Terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini. Berkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Juru selamat kami hidup. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua. Ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17. Kalau sudah menemukan, kita baca secara bersama-sama. Kalau belum menemukan, saya belum baca. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17 kita baca secara bersama-sama. Dari perikop 1, 2, 3. Kepada jemaat di Pergamus. Ayat 12. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takhta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran beliau, yang memberi nasihat kepada Balaam untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka berzina. Demikian juga ada padamu orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat di sini bahwa jemaat Pergamus ini dituliskan oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos pada saat dia dibuang. Dan ini ada ketujuh jemaat memiliki gembala masing-masing. Jadi di sini kita tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Malaikat yang di sini sebenarnya gembala jemaat itu sendiri. Itu gembala. Nah, kalau itu saudara terkasih, kalau kita melihat di sini, tentu ini salah satu jemaat Tuhan yang perlu dicontohi, yang perlu diambil pelajaran-pelajaran oleh jemaat-jemaat yang sekarang. Tetapi sekalipun ini jemaat Tuhan, saudara yang terkasih, tentu ada banyak kekurangan yang mereka alami. Sehingga di ayat selanjutnya ada keberatan-keberatan di mana Tuhan mencela jemaatnya demikian. Dari ketujuh jemaat ini latar belakang yang berbeda-beda. Tetapi saudara terkasih, yang menarik yang kita akan lihat di sini ialah di mana jemaat Pergamus berada di dalam lingkaran orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, lingkaran atau sekelompok orang yang menentang Tuhan. Maka pada ayat yang pertama dan yang kedua kita melihat di sini. Di sini berkata, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takhta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanku kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam.
Jadi jemaat Pergamus berada di dalam lingkaran iblis atau di tempat takhta iblis. Pergamus itu salah satu pusat penyembahan dewa-dewa Romawi waktu itu dan Roma. Yunani dan Roma itu pusatnya. Jadi mereka hadir di sana. Alkitab tidak pernah mengajarkan engkau akan mulus saja ketika engkau mendirikan jemaat. Tidak berkata kepada Yohanes. Tetapi Tuhan tahu. Jadi ketika jemaat Tuhan didirikan di Pergamus, saudara terkasih, ada oposisi, ada individu, oposisi yang menantang jemaat Tuhan. Kalau kita berbicara individual, berarti kita berbicara pribadi yang menentang jemaat Tuhan. Ketika di dalam menjalankan sebuah misi Tuhan, di dalam pemberitaan Injil, sehingga untuk membentuk sebuah jemaat, ada individual yang tersembunyi untuk menentang jemaat Tuhan. Kalau kita melihat di sini, saudara, individu ini dia tidak pernah memahami hal yang salah ketika dilakukan oleh seorang pemimpin, sehingga dia tidak bisa memaklumi hal demikian. Ini fakta. Jadi tema yang saya sampaikan pada saat ini, individual oposisi terhadap jemaat Tuhan. Amin. Individual. Nah, kalau kita melihat di sini sudah terkasih, individual ini melakukan penyerangan terhadap jemaat Tuhan ini. Kita lihat dari perilaku mereka apa sebenarnya yang dikatakan Rasul Yohanes. Sebenarnya perilaku apa yang ditantang oleh oposisi yang demikian terhadap jemaat di Pergamus? Sebenarnya apa? Kalau kita lihat, mari kita lihat di ayat yang ke-2. Kita lihat di situ, kita baca Alkitabnya. Di situ berkata bahwa aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takhta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Jadi perilaku individu oposisi yang menentang jemaat Tuhan yang pertama, mereka melakukan penganiayaan. Mereka melakukan penganiayaan. Ini yang luar biasa. Ini dari luar sebenarnya. Secara eksternal mereka menentang jemaat Tuhan yang ada di sana. Karena di sini takhta iblis. Kita sudah tahu. Di abad pertama 1, 2 sampai 3, 313, 4. Kita tahu sampai gereja dikawinkan dengan negara oleh Kaisar Konstantinopel. Gereja dikawinkan. Jadi barang siapa yang tidak mau tunduk kepada Kaisar, itu dibabat habis. Itu dibabat habis. Jadi itu dari abad pertama, kedua, ketiga, sampai 4 itu sudah mengalami penganiayaan. Sehingga tercatat anak baptis yang terpisah dari Roma Katolik, menantang baptisan bayi, menantang ajaran Katolik dan lain sebagainya itu, mereka dibabat habis. Felix Wayne, John Bunyan, ada banyak sudah terkasih. Itu mereka dibakar. Ada yang dibuang ke sungai. Akibat kenapa? Akibat karena mereka setia kepada kebenaran. Tetapi sekalipun mereka di dalam keadaan terkepung waktu itu, mereka tidak pernah takut. Tidak pernah takut. Karena dirinya mereka ingin menjadi Antipas yang setia. Amin. Antipas itu artinya martir. Itu martir. Seorang murid yang setia sampai rela mati. Dan itu sampai Yesus juga kasih contoh di mana Yesus yang setia mati, dikuburkan 3 hari 3 malam dan bangkit pada hari yang ketiga mengalahkan maut. Amin. Coba kita lihat di Wahyu pasal 1 ayat yang kelima. Ada di situ ayat. Kalau kita berbicara Antipas, Wahyu pasal 1 ayat yang kelima, kita lihat di situ. Ini diperjelas di situ. 1, 2, 3.
dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Saudara, cukup sampai di ayat 5 saja. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang kita telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Dan ini berbicara tentang martir kesetiaan seseorang. Jadi Wahyu berkata kepada kita penggolongan. Selalu ada penggolongan pengklasifikasikan di mana nanti pada akhir atau di pertengahan perjalanan iman jemaat Tuhan maupun secara individual pasti ada nanti. Pasti ada nanti yang bisa terpisah. Itu kita tidak menutup kemungkinan. Tetapi yang Tuhan harap, orang yang sudah mengasihi Tuhan, yang sudah berkomitmen di hadapan Tuhan, dia menjadi individu saja, sudah tercatat di dalam sejarah, maka disebut anak baptis karena baptis ulang. Sehingga Kaisar mendukung suara mayoritas untuk mengecam anak baptis yang sekarang DPA hadir di Indonesia dari tahun 1995 oleh Dr. Sentelion. Kasih turun di Indonesia. Dikecam sebagai bidan. Maka di dalam seluruh mata kuliah STT di seluruh Indonesia dicatat anak baptis sebagai bidan. Makanya teologi yang di luar baptis independen tidak mungkin setuju kalau anak baptis ini orang yang mengajarkan kebenaran. Amin. Dan itu salah satu penganiayaan oleh individual atau sekelompok orang Kristen waktu itu untuk menyerang jemaat Tuhan atau orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang sudah menjadi antipas dari dulu sampai sekarang. Hidup ini terlepas Bapak Ibu. Tetapi kembali kepada pribadi kita. Kita mau tekun kosong. Kalau mau jadi seorang antipas, saksiku seperti Yesus tadi, maka dalam keadaan situasi apapun dia harus siap mati demi kebenaran. Amin. Siap mati, Naju siap mati kebenaran. Tunggu dulu namun saya masih ikut buat ini itu dan lain sebagainya dulu. Ibu Siska siap mati demi kebenaran. Tunggu dulu, saya masih pengobatan dulu di Pustutara. Ya kan? Nah, ini ditanya sudah terkasih. Nah, antipas itu saksiku yang setia. Dan pasti ada di sini yang menjadi antipas. Yang saya harap kita harus jadi antipas saksiku yang setia. Amin Bapak Ibu. Maka sangat luar biasa. Ini ditata iblis, lingkaran kita. Ini penyerangannya dari luar. Ini oposisinya. Oposisi artinya itu penentang, pembangkang, yang berlawanan pemahaman dengan jemaat Tuhan, sehingga mereka tidak setuju, maka mau tidak mau harus melakukan penyerangan untuk meruntuhkan jemaat Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, aku tahu kesusahanmu, aku tahu ketekunanmu, aku terus memperhatikan, karena aku tahu pasti ada yang tetap setia. Dan ini sama halnya yang dialami oleh jemaat yang di Smyrna. Coba kita mundur ke atas ayat 8. Kita lihat dulu contohnya di situ. Jemaat Smyrna ayat 8. Ayat 9 kita baca sampai ke 10. Sampai ke 10. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan tahu segala kesusahan jemaat Tuhan. Kesusahan dari apa saja. Banyak hal yang kita alami. Terutama yang dibicarakan di sini ialah kesusahan di mana orang-orang yang membenci Tuhan akan terus menganiaya kita sepanjang masa sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali pun tetap aksi-aksi orang-orang yang membenci kebenaran akan terus melakukan hal demikian. Baru-baru datang di sini dari Kementerian Agama.
karena ada pergantian seksi, kepala seksi dari Kementerian Agama dengan salah satu di bidang analisis kebijakan, Pak Pendeta Ayub Logobuke, dan juga anggota-anggota FKIK, Forum Kerukunan Umat Kristen Sabana Jua, terutama Ibu Sapariwu yang dari media yang Om Petupe Epo Anak, kalau saya tahu, saya kurang tahu, ini keluarga dari Pak Irihabian dari LAP, dan juga Ibu Pendeta Karyani Ratu Bunga. Kami diskusi di sini kurang lebih sejam lebih untuk menanyakan bagaimana Bapak Markus, bagaimana pelayanan di sana. Oh puji Tuhan Pak, saya bilang kami di sini aman-aman saja. Oh luar biasa. Jadi kedatangan Bapak semua, kami bersyukur karena Bapak datang di sini mendukung kami. Dan ada beberapa hal terkait gereja kita, di mana kita gereja independen, memang kita tidak ada struktur sinode. Karena terminologi yang dipakai oleh kitab ialah perkumpulan orang percaya, bukan organisasi. Sehingga apapun yang terjadi, yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk mengharuskan kami daftar, tidak mungkin itu terjadi, karena kami pasti akan mengikuti hukum Alkitab. Kira-kira begitu Pak, saya bilang. Tetapi kalau ada kebijakan sesuai dengan analisis kebijakan ketua bidang ada hadir, saya bilang, ya puji syukur kalau merekomendasikan kita. Yang intinya kami tidak ada yang namanya gereja induk, pusat, cabang dan sebagainya. Tidak, karena ini bukan perusahaan atau kantoran. Kita institusi rohani yang terdiri dari Kepala Kristus. Amin. Independen. Dan ini contoh yang Alkitab ajarkan, yaitu Wahyu sendiri ke-7 jemaat di Asia. Itu independen. Masing-masing gembalanya. Gembala di Pergamus beda. Gembala di Smyrna beda. Philadelphia beda. Paseto tidak mengembalakan kami seluruh jemaat yang didirikan, tetapi dia tetap di Grave. Amin. Jadi doakan Pak, saya bilang, supaya kami, yang saya harap di kementerian, saya bilang, agar bisa rekomendasi. Rekomendasi artinya catat saja bahwa GBIA, gereja yang di luar kepemerintahan, tidak masalah, sama seperti GBIA yang di Semarang, saya bilang. Kami tidak pernah ada persoalan di kota metropolitan. Tetapi kalau menjadi sebuah pemicu di sebuah daerah yang skopnya saja masih kecil, sudah terkenal, akan menjadi sebuah keanehan. Supaya tidak mengembang hal yang demikian, maka perlu dimengerti. GBIA ini dia tunduk kepada pemerintah atau menentang pemerintah. Tetapi kata kita, justru GBIA itu taat pada pemerintah, terutama Tuhan. Amin. Dan itu tidak bisa dibantah Pak. Ya betul Pak Markus. Memang kami bukan melarang Bapak. Ya sebagai tugas penyuluhan memang hanya pengayoman. Pengayoman yang tentunya pengayoman itu merujuk kepada Alkitab. Di mana Alkitab yang kita ajarkan ini sama apa tidak dengan gereja lain yang kita ajarkan. Yang pertama. Yang kedua, yang kita ajarkan itu merugikan siapa? Ya. Saya akui, karena ada sebagian Kristen, sebagian pendeta mengajarkan di gereja merugikan jemaatnya sendiri. Rugi dalam hal apa? Hal rohani, di mana jemaat itu dia gembalakan tidak pernah bertobat. Tapi kita belum pernah seperti itu Pak. Justru di sini saya bilang judi berhenti. Amin. Judi berhenti. Maka sikap kita sebagai jemaat Tuhan, jemaat yang sudah terpilih, yang sudah dipanggil keluar dan berkumpul menjadi jemaat kudus, hagios, tidak boleh tercemari lagi. Kita harus tetap menjadi Antipas. Amin. Menjadi saksiku yang setia, rela mati demi Tuhan. Karena penyerangan
individual oposisi terhadap jemaat Tuhan tidak akan pernah berhenti. Sampai sepanjang masa tidak akan pernah berhenti. Amin. Kita pun nanti diangkat ini. Tetap akan ada satu masa lagi. 1 kali 7 masa. Di mana antikristus akan berkuasa. Di mana siapapun yang tidak mau tunduk pada antikristus, dia pasti akan dimatikan, dibunuh. Dia akan dibunuh. Maka godaan itu sebenarnya memang ada 2 sisi. Godaan dari dunia ini, penyerangan dari dunia ini, penganiayaan yang sering datang menghimpit kita, ada dua sisi, ada 2 sisi yang kita harus tahu, yaitu sisi negatif dan juga sisi positif. Sisi positifnya apa? Karena orang yang tetap setia di dalam menghadapi persoalan menurut Petrus menimbulkan ketekunan. Kalau kita berusaha mengarahkan pandangan kita hanya kepada firman Tuhan, kita pasti menghadapi persoalan itu akan menimbulkan ketekunan iman kita. Amin. Yang tentunya di sini bilang, kata Tuhan di jemaat Pergamus di Smyrna di situ bilang akan dikaruniakan mahkota kehidupan. Di ayat jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengurniakan kepada mahkota kehidupan. Tuhan tidak pernah menutup mata pada saat kita mengalami penganiayaan, karena Dia tahu ini jemaatku. Saya pasti akan pelihara dia. Ada amin Bapak Ibu? Tidak boleh lari. Ini dari sisi eksternal yang dilakukan oleh aksi-aksi individual oposisi terhadap jemaat Tuhan. Saudara yang terkasih. Oleh karena itu saudara terkasih, mengantar kita kepada poin yang kedua, saudara terkasih. Mengantar kita kepada poin yang kedua. Kalau memang ada perilaku dari oposisi, individu-individu oposisi tertentu sudah terkasih, apakah mungkin ada juga oposisi dari dalam jemaat untuk meruntuhkan anggota jemaat? Tentu ada, saudara terkasih. Tentu ada. Kita tidak boleh karang cerita. Ini firman mengingatkan kita agar tidak boleh terjadi di jemaat Tuhan di mana saja di seluruh GBA Indonesia. Kita mengantar ke poin yang kedua. Kita melihat perilaku apa yang mereka lakukan. Perilaku apa? Kita melihat saudara terkasih perilaku apa? Ini sangat-sangat bahaya. Karena ini seolah-olah benar dia dapat Tuhan, berkenan dia dapat Tuhan, tapi ini sangat mematikan. Kita melihat poinnya, ada poin. Kita melihat di dalam ayat yang ke-14, Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-14, kita melihat di situ apa? Ini repot ini. 1, 2, 3. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balaam untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ini beberapa orang penganut ajaran Bileam. Beberapa orang berarti lebih dari satu. Ini bisa disebut para pemusuh kebenaran Allah, bisa juga. Tetapi bisa juga mengacu kepada individual oposisi terhadap jemaat Tuhan. Ini dari dalam. Ini perilaku yang dilakukan oleh mereka. Apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka selama bergabung di sebuah jemaat bergabung, sudah terkait. Ada individual yang tersembunyi yang masih belum mengimani secara tuntas kebenaran dari Allah, tetapi dia masih menyembunyikan kebenaran yang bertentangan dengan jemaat Tuhan yang ada di Pergamus. Ternyata ada individual ini berasal dari jemaat itu sendiri. Ternyata
masih belum seutuhnya menerima kebenaran yang kita ajarkan. Amin Bapak Ibu. Karena di sini bilang ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Itu siapa? Itu nabi upahan. Maka waktu itu Raja Balak, Raja Moab memanggil dia untuk mengutuk bangsa Israel. Karena pada saat kedua dari bangsa Mesir itu masa yang begitu besar. Kekuasaan Tuhan menyertai bangsa Israel yang tidak bisa terpatahkan lagi oleh bangsa-bangsa lain. Sehingga waktu itu Balak ketakutan. Sehingga dia memanggil Bileam. Bileam tolong mengutuk bangsa Israel. Kemungkinan dengan perantaraanmu bangsa Israel bisa dikalahkan. Ini disogok ini Bapak Ibu. Mau bayar berapa? Ini upah. Wih, Bileam masuk begini. Aduh, kalau saya lakukan dapat uang juga dari Balak. Ya toh? Kalau saya tidak lakukan, saya berkenan di hadapan Tuhan. Itu Bileam tahu. Bileam tahu itu saudara terkasih. Itu Bileam. Coba kita lihat dulu di ayatnya. Di Bilangan pasal yang 22. Kita buka ayatnya dulu. Kita buka sedikit. Bilangan pasal yang ke-22. Bilangan pasal yang ke-22 ayat 5 dan 7. Ayat 5 dan 7 kita ulang waktu kita supaya jangan tersita. Bilangan pasal yang ke-22 ayat 5 dan 7 kita baca sama-sama. Kita baca dari ayat ini saja, dari ayat 2 hingga ayat 5 kita baca saja sama-sama. Sampai ayat 6, sampai ayat 6 ya. Kita baca sama-sama. Bilangan pasal 22 ayat 2 hingga ayat 6. 1, 2, 3. Balak bin Sipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada bangsa Amori, maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu, karena jumlahnya banyak. Lalu Moab dan takluk orang Moab karena orang Israel. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun waktu itu Balak bin Sipor menjadi raja Moab. Raja ini mengirimkan utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya, untuk memanggil dia. Sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya di negeri ini, sebab aku tahu siapa yang kau berkati dia beroleh berkat, dan siapa yang terkutuk dia kena kutuk. Luar biasa. Amin. Penatua, para petua-petua Midian justru kasih takut bangsa Israel lagi. Pasti kita akan dibabat habis. Bileam, Balak takut panggil Bileam, karena saya tahu dia nabi yang luar biasa. Siapapun yang dia berkati pasti akan diberkati. Artinya apa? Kalau Bileam waktu itu bertindak, pasti mereka kalah. Pasti bangsa Israel terkutuk. Tetapi saudara yang terkasih, ini salah satu sikap yang kita tidak boleh contohi. Amin. Ini penganut ajaran Bileam. Tetapi karena Bileam tidak berhasil mengutuk bangsa Israel, akhirnya mengakibatkan bangsa Israel perkawinan campur. Saudara terkasih, perkawinan campur. Dengan perkawinan campur itulah mengakibatkan bangsa Israel menyembah Baal, jauh daripada Tuhan. Amin. Ada ayatnya itu, masih di Bilangan juga. Coba kita buka dulu di Bilangan 25. Kita maju dulu sedikit. Betul enggak? Mereka ini gara-gara tidak berhasil dikutuk, mereka pakai cara lain.
Coba, Bilangan pasal yang ke-25 ayat 1 hingga ayat ke-3. Sampai ayat yang ke-5, sampai ayat ke-5 saja. Bilangan pasal 25 ayat 1 hingga sampai ke-5. Kita baca sama-sama. Dari perikop 1, 2, 3. Israel menyembah Baal Peor. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah muka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Bayangkan saja, ini bahaya. Sudah banyak di GBA yang seperti ini. Lebih baik saya jujur, kalau ada ajaran yang saya tidak setujui yang diajarkan oleh GBA, dibanding saya bersembunyi di balik layar, hingga pada saatnya juga nanti akan diketahui, saudara terkasih. Pergerakan dari Bileam ini sudah terkasih melalui arahan dari Raja Balak sudah terkasih. Tidak ada hasil yang berkenan di hadapan Tuhan. Justru itu mengakibatkan kefatalan. Di mana mereka berhasil dicampur adukan dengan perwakilan campur. Padahal sebenarnya itu bangsa Israel tidak boleh. Karena itu mereka harus menjaga kekudusan sebagai imam bangsa yang terpilih. Amin. Bangsa yang terpilih. Untuk pada zamannya dia tidak ada yang terpengaruhi. Untuk Bapak Ibu Saudara terkasih, untung betul-betul. Jadi kita belajar dari dari pengajaran ini, diobok-obok dari dalam. Tidak berhasil satu, coba memakai satu, itu pun tidak berhasil. Tuhan mengajarkan kepada jemaat Tuhan apa? Tidak boleh ada yang diobok dari dalam. Tidak boleh ada jemaat yang tidak sepaham. Harus ia sekata. Tidak boleh ada perbedaan pemahaman di dalam sebuah jemaat Tuhan. Kalau ada perbedaan pemahaman, harus diselesaikan dengan secara baik-baik, supaya jangan terjadi perpecahan. Supaya jangan terjadi perpecahan yang Tuhan tidak inginkan. Maka Tuhan mau pimpin kita sebenarnya melalui firman. Firman itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalanmu. Tuhan mengajarkan kita separasi dari dunia ini. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yakobus pasal 4, persahabatan dengan dua adalah musuh Allah. Tidak boleh ada permusuhan. Seperti itu. Maka jemaat di sini saudara terkasih, saya kasih tahu kepada Bapak Ibu. Anda kalau suam-suam kuku saja terhadap kebenaran, saya sering tekankan. Itu satu saat Tuhan akan ukur kita. Saya percaya itu. Suam-suam kuku. Maka saya bilang, Tuhan mengukur kita saat ini dengan cara apa? Ada aktif nggak berbakti? Ada aktifnya ikut persekutuan doa? Ada aktif nggak ikut PA? Itu cara Tuhan mengukur kita. Dia tidak mengukur pakai kekerasan. Lu tidak datang sini, kita taruh lu. Akhirnya dia emosi, dia lari. Tidak seperti itu. Itu cara ukur yang dia pakai. Tapi Tuhan ukur kita dengan kesetiaan kita seperti Antipas tadi. Amin. Bagaimana Pak pengisimu? Mau jadi Antipas di bawah? Ya, no? Ya, kita semua Tuhan mau kita jadi Antipas.
Saudara, ini kita pertanggungjawabkan, saudara terkasih. Kita pertanggungjawabkan. Dan ini perilaku dari individual pribadi-pribadi yang menyerang jemaat Tuhan dengan secara tersembunyi dan akhirnya diketahui. Khotbah ini pun untuk saya, saudara terkasih. Jadi ini berlaku untuk kita semua. Amin. Nah, mungkin kehidupan kita lagi bermasalah dengan ajaran ini, yaitu ajarkan, mari kita koreksi sama-sama. Amin. Kita koreksi sama-sama. Evaluasi diri, bertanya di dalam diri kita. Sejauh-jauhnya, setinggi-tingginya terhadap Tuhan, supaya kita bisa dikembalikan, dipulihkan kepada kebenaran yang sebenarnya, sehingga suasana damai sejahtera selalu tercipta. Amin. Kalau damai sejahtera sudah tercipta di sini, maka hubungan suami istri pun akan tercipta seperti itu, dan juga hubungan antara pemuda-pemudi yang saat ini sedang menjalani hubungannya dengan calon kekasih hatinya. Amin. Seperti itu. Bagaimana Doni? Doni lagi fokus? Fokus. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sudah terkasih, ini tidak berhasil satu, dia lari ke satu. Kesalahan dari jemaat Pergamus ini, dia tidak berani menegur kesalahan. Ini celah yang dari Tuhan. Tuhan mencela kesalahan dari jemaat itu. Sudah tahu ada kesalahan yang dilanggar oleh jemaat, tapi jemaat Pergamus memiliki kesalahan di hadapan Allah. Dia tidak berani menyatakan kesalahan. Amin. Ini kekurangan. Bukan dibenarkan, ini kekurangan. Oleh karena itu sebenarnya jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh berdiri atas firman Tuhan, apapun yang terjadi harus diterapkan. Harus terapkan itu. Harus terapkan. Berbanding balik dengan jemaat Efesus, ketika ada kesalahan, jemaat Efesus tidak menunda waktu. Kamu salah, harus disiplin. Kalau jemaat Pergamus dia tidak melakukan itu, pendisiplinan jemaat. Tetapi jemaat Efesus ketika mengetahui jemaatnya yang digembalakan oleh gembala setempat, dia langsung tegur waktu itu. Maka di Wahyu pasal yang kedua, kita lihat dulu aksi mereka. Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang kedua. Ini aksi jemaat Efesus perbandingannya dengan jemaat yang ada di Pergamus. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang kedua. Kita baca secara bersama-sama. Wahyu pasal yang kedua, ayat 2. 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencoba mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Apabila jemaat Efesus tidak sabar melihat perbuatan-perbuatan kejahatan, dia tidak dapat sabar. Tetapi jemaat Pergamus membiarkan kesalahan berenang di dalam jemaatnya. Itu perbandingannya. Demikian juga di rumah tangga. Suami-suami itu kalau dapat lihat kesalahan ditegur oleh istrinya, jangan bengong. Suaminya lagi merokok, dia kasih tinggal. Istrinya lagi berzina, dia kasih tinggal. Padahal sudah diajarkan oleh jemaat, oleh gembala setempat, bahwa prinsip gereja yang Alkitabiah yang harus dilakukan oleh jemaat Tuhan harus menerapkan pendisiplinan jemaat. Amin. Bapak Ibu sekalian terkasih, Efesus sangat luar biasa. Tetapi apakah Efesus ada kekurangan? Ada juga kekurangan. Ada kekurangan. Kekurangannya apa? Lanjut ayat berikutnya, coba kita baca. Kekurangan jemaat Efesus itu apa? Unggul-unggul di satu sisi, tapi ada kekurangan juga. Sama dengan Pergamus juga. Coba ayat berikut apa? Ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Awalnya mengenal kebenaran. Aduh, luar biasa. Ini betul-betul Pak Seto, kebenaran yang kita lihat. Saya itu berkelas di Pekanbaru, luar biasa.
Cinta mula-mulanya terhadap kebenaran berkobar-kobar. Amin. Tidak jauh beda ketika kita menemukan cinta pertama. Mengenal awalnya cinta, menggebu-gebu. Bagaimana Pak Simon? Betul usulnya rasanya. Saya rasa itu. Sebelum Pak Simon berkata, saya sudah rasa itu. Cinta pertama itu sangat menggebu-gebu. Tetapi dia itu mengasihi kebenaran, saudara kasih. Jangan sampai di pertengahan jalan kita meninggalkan kasih yang mula-mula terhadap kebenaran hanya karena beberapa faktor. Ingat saudara kasih, ketika kita meninggalkan kasih kita kepada Tuhan terhadap kebenaran, ingat efek atau konsekuensi besarnya ialah kita bisa murtad. Amin. Karena tidak menutup kemungkinan kita bisa melepaskan kepercayaan kita hanya karena beberapa faktor tadi datang menyerang kita. Bisa dipengaruhi oleh kondisi dan keadaan, lokasi dan situasi. Jemaat kita sudah ada yang begitu. Siapa di sini? Pemuda GB Agape Kupang sudah ada yang seperti itu. Saya ngomong di Adeberna, di Jibe. Saya pergi ke Rejo. Ini saya kasih report gue supaya jemaat sini hati-hati. Sama-sama kita hati-hati. Itu sudah pimpin pujian, ketua pemuda. Tetapi karena faktor cinta, kebenaran digalakkan. Sama seperti siapa? Simpson dengan siapa? Simpson dengan siapa? Terlalu kuat kekuatan cintanya. Kebenaran di nomor 2. Simpson dan Dalila sudah begitu. Simpson. Baca itu Bapak Ibu. Dikalahkan hanya karena faktor cinta. Sehingga calon istrinya kita punya adik ialah majelis. Bayangkan itu. Saya sedih sudah dan saya berdoa. Demikian juga di sini. Anda maju di sini menggebu-gebu mengasihi Tuhan. Tetapi kalau Anda tidak bisa bersabar di dalam menghadapi persoalan yang datang menghimpit kita, Anda bisa meninggalkan kasih yang mula-mula. Amin. Ketika kita ada salah, mengaku saja. Sekalipun itu diketahui, itu karena ketika kita mengaku, pasti akan menimbulkan ketekunan iman kita. Amin. Tidak membuat kita rugi. Justru itu menjadi berkat untuk banyak orang dan juga untuk diri kita sendiri. Amin. Saudara yang terkasih. Jadi kalau salah jangan bertingkah lihat. Lu apa? Kalau betul sudah mau bertobat, lu jangan macam-macam. Intinya betul sudah selamat. Itu omong kosong. Itu orang seperti tidak bertobat. Di dalam pandangan saya tidak bertobat. Orang yang bertobat sungguh-sungguh tunduk pada firman Tuhan. Kalau di dalam kesalahan yang dia berenang secara terus-menerus dan dia tidak pernah menyadari saudara terkasih dan mengandalkan statement atau pernyataan-pernyataan yang demikian, oh saya masih hidup dalam kekurangan. Ini orang seperti ini tidak bertobat. Saudara terkasih, oleh karena itu jemaat Tuhan yang Tuhan mau ketika ada kesalahan Tuhan bilang harus tegur 4 mata dulu. Baru 2 mata, baru 4 mata. Bawa 1-2 orang saksi. Kalau tidak, maju ke depan. Itu seperti itu. Jadi kita ini, saya omongin Kementerian Agama seperti itu. Saya bilang jemaat kita di sini Pak, saya bilang. Jemaat yang disiplin, saya bilang. Saya kasih tahu Pak Irabian. Pak Irabian, orang tua dari suku Lama, saya bilang, saya bilang, hancur lebur hidupnya, saya bilang. Bapak tahu, saya bilang, sudah bertobat Pak. Penanggung jawab di Gemik 20 tahun, saya bilang. Pada saat pindah, saya bilang, berduka cita seluruh Gemik, saya bilang. Dan berduka cita apa? Itu urusan mereka, saya bilang. Saya selalu kasih contoh seperti itu. Dan saya bangga punya jemaahnya seperti itu. Amin. Maka karena itu Tuhan mau kita harus mempertahankan kasih mula-mula kita. Dan bisa mempertahankan kasih mula-mula itu apabila mau menjadi seperti Antipas. Saudara yang terkasih. Ini sangat luar biasa. Jadi harus menegur. Ajaran beliau ini tidak boleh kita anut. Jadi kita di sini Tuhan mau
Apa yang diajarkan oleh GBIA harus diterima dengan seutuhnya. Jangan ada keberatan lagi. Jangan ada keberatan lagi. Tanpa diketahui oleh gembalanya. Jangan ada keberatan lagi. Kalau ada yang tidak setuju, lebih bagus jujur. Jujur saja. Kenapa? Karena Tuhan akan melawan kita dengan pedang bermata dua bilah. Ada penghukuman. Tuhan akan lawan orang itu. Apabila ada di tengah-tengah jemaat Tuhan, terutama di jemaat Pergamus, akan dilawan dengan pedang yang bermata dua. Pedang bermata dua, tahu tuh? Bermata dua. Tidak kena dengan satu sisi pasti kena. Tidak bisa lari. Dia sudah lengkap. Nah, ngademu kiri bel atau raka dua, ya tuh? Dia punya tajamnya dua. Lu dia fado kiri. Salah, masih ada ini, lengkap. Jadi tidak bisa lari. Begitu. Bagaimana Ibu Elizabeth? Ibu Nawa bilang, oh betul juga. Begitu Ibu. Jadi kalau istri suami pukul, tangkis saja dia, karena bukan pedang dia. Paling ada fisik itu senjata kelaliman. Amin. Dia pukul, lu mau pergi dia, pak, tangkis saja. Sudah sakit itu. Senjata kelaliman. Bagaimana Ibu Siska? Oh ya, tapi suami saya lebih tinggi Pak Pak Marus, kita sudah bisa tangkis. Oh lari, saya bilang. Lari saja, misalnya. Sama seperti Daud dikejar oleh siapa? Saul apa? Lari dia pendek, dikejar. Solusi terakhir sudah lari. Dikejar dia. Maka waktu saya dikejar pedang, saya lari juga. Karena kalau sudah mati konya, buka pintu langsung parah, yo, tutup pintu, bola balik dalam. Wah, saya ingat Raja Daud lari ini, harus lari sebenarnya diselamatkan. Kalau sudah mati konya, maka saya waktu bergerak di kuasa itu, Markus, kalau kamu mati itu saya pasti pergi Kobo. Muksa saya bilang, saya tidak mati konyol, muksa saya bilang. Daud lari waktu dikejar Saul, saya bilang. Ya toh, saya tidak mau mati konyol, siapa menegur sama Tuhan? Pak saya bilang, dia tidak balas, dia mungkin dia senyum-senyum juga. Soal kubur Pak, dong tidak mau kubur beta di sawah, saya bilang, paling beta bangke saya Pak. Pasti mereka tidak tahan bau, ya kubur sudah. Iya toh. Nah, begitu, jadi saya lari, saya tidak mau mati konyol. Jadi sudah terkasih, individual oposisi terhadap jemaat Tuhan yang kedua ialah diobok-obok dari dalam, di mana dia memakai ajaran yang berbeda dengan yang kita alami, yang kita ajarkan. Yang terakhir ada 3 saja. Yang terakhir ayat 15, kita buka di dalam Wahyu. Poinnya masih di situ. Ayat yang ke-15. Kita melihat di ayat 15. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-15. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Nah, jadi ini sama-sama pakai pengajaran. Tetapi sama-sama memakai pengajaran ini, tetapi beda dalam hal tujuan mereka. Di Nikolaus ini salah satu sebenarnya tercatat sebagai diaken. Di Kisah Rasul pasal 6 situ. Hanya Alkitab tidak memberikan keterangan yang jelas sehingga kita bisa samakan dengan yang di Kisah Rasul pasal yang ke-6 itu. Tetapi kemungkinan bisa saja. Nikau itu artinya mengalahkan. Nikau itu mengalahkan. Laos itu ada umat. Jadi mengalahkan umat. Seperti itu. Jadi ini lebih merujuk kepada hierarki kekuasaan di dalam sebuah gereja. Kekuasaan. Jadi ajaran ini motivasinya apa? Ingin merebut kekuasaan. Dia tidak mau dipimpin oleh gembala setempat. Dia mau di atas. Dia berusaha mengobok-obok sambil melanggar prinsip Tuhan. Itu tidak boleh terjadi. Dan motivasi jelas ini ialah kemakmuran. Teologi kemakmuran yang merujuk kepada materi dan sebagainya. Maka tokoh gereja salah satu menulis
Toko gereja Ignatius abad mula-mula. Kesenangan hidup inilah puncak dari segala-galanya. Dibilang di situ, pleasure. Kesenangan ini akhir puncak semuanya. Ini merujuk kepada teologi kemakmuran. Karena Nikolaus ini artinya tadi, maka dia berusaha bagaimana dia bisa merebut sebuah kekuasaan di dalam sebuah gereja. Merujuk itu sudah terkasih. Dan ini terjadi di gereja sinode, universalisme. Kalau di local church, jemaat lokal yang alkitabiah tidak boleh terjadi. Karena yang sudah ditetapkan menjadi pemimpin di jemaat tersebut adalah gembala itu sendiri. Maka di ketujuh jemaat di Asia selalu berbicara kepada setiap malaikat yang ada. Amin. Tuliskanlah kepada malaikat yang ada di Pergamus. Demikian juga di Efesus, Smyrna, dan Philadelphia. Dituliskan. Itu gembala setempat. Ini obok dari dalam untuk merusak struktur atau untuk merusak tatanan kita sendiri. Maka ada kisah tadi, saya baca kemarin itu, dengar. Itu ada salah satu ibu meminta kedua anak tirinya tidurin dia. Ini di dalam rumah tangga, bayangkan. Ini saya baca beritanya, saya bilang kacau. Karena sudah tidak tahan birahi, minta kepada kedua anak tirinya untuk tidurin dia. Karena kenapa? Dia cemburu karena memang ada anak dari suami pertama itu yang sudah meninggal. Dan anak tiri yang kedua ini tadi sering meniduri kakak mereka yang meninggal tadi itu. Sehingga ibunya cemburu, minta tidurin dia. Ini oboknya bagaimana? Ini obok rumah tangga dari dalam saja sudah ada yang terjadi, Bapak Ibu. Ini masalah rumah tangga. Yang kita lihat mereka baik-baik saja, tetapi iblis bekerja dengan sedemikian rupa sehingga mereka kemarin ditangkap polisi. Itu di Sukabumi. Jemaat pun begitu. Jemaat pun begitu. Maka saudara yang terkasih, ini Nikolaus ini sangat luar biasa saudara yang terkasih di dalam mempertahankan yang namanya dia punya prinsip itu. Padahal sebenarnya jemaat Efesus tadi sudah dikasih tahu dia membenci perbuatan kejahatan seperti Nikolaus itu. Di mana juga Tuhan membenci perbuatan demikian. Tidak boleh terpelihara. Bapak Ibu sudah terkasih. Dan ini harus dijaga juga di rumah tangga. Anda sudah mengenal kebenaran di sini. Kalau ada di antara suamimu, istrimu, anakmu yang tidak bertobat, dan ada yang mengobok-obok Anda dari dalam, dan Anda sampai terpengaruhi, maka Anda akan hancur.